Kamu pernah nggak sih bangun pagi tapi bingung mau berangkat kemana? Bukan karena malas, tapi karena belum punya pekerjaan. Inilah realita pengangguran. Bukan cuma soal tidak punya gaji, tapi juga tentang rasa cemas, minder, dan tekanan dari sekitar. Padahal banyak dari mereka punya skill, punya mimpi, dan mau bekerja keras. Namun lapangan kerja terbatas, persaingan makin ketat. Ingat, menganggur bukan berarti tidak berguna. Itu hanya fase, bukan akhir cerita. Selama masih mau belajar, mencoba, dan bangkit, selalu ada peluang di masa depan. Karena satu kesempatan kecil bisa mengubah hidup selamanya. Jangan menyerah. Hari ini mungkin belum, tapi besok bisa jadi milikmu. Dan sampai jumpa ya. Dadah. Jadi kan kita tadi udah melihat videonya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut? Boleh angkat tangannya anak-anak yang bisa menyimpulkan? Baik, pada awal silakan. Kesimpulannya itu setiap orang memiliki waktu dan proses masing-masing menggunakan masa ini untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Kegagalan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Tetap semangat, terus berusaha, dan percaya bahwa kesempatan akan datang bagi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Baik, terima kasih kepada Aurelia atas pemaparan dari penyampaian video yang telah kita lihat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya itu pengangguran adalah kondisi seseorang yang usianya sudah matang tapi belum memiliki pekerjaan, atau masih mencari pekerjaan. Dan pengangguran ini memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Ada yang tahu pengangguran terbuka itu apa? Yang tahu boleh angkat tangannya anak-anak. Pengangguran terbuka itu orang lulusan yang belum mendapat pekerjaan dulu. Ya benar, seperti orang yang sudah lulus sekolah ataupun lulus kuliah. Kalau lulus sekolah dia tidak ingin melanjutkan kuliah tapi ingin bekerja atau sedang mencari pekerjaan, disebut dengan pengangguran terbuka. Yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Ada yang tahu pengangguran terselubung? Pengangguran terselubung itu adalah karyawan yang berlebih. Ya, pengangguran seseorang karyawan dalam perusahaan, akan tetapi perusahaan itu memiliki karyawan yang berlebih atau karyawannya banyak. Jadi memiliki seseorang atau pekerja yang disebut dengan karyawan yang berlebih atau pengangguran terselubung. Yang ketiga yaitu ada pengangguran musiman. Oke anak-anak, siapa yang tahu itu pengangguran musiman? Untuk pengangguran musiman, kepada anak-anak siapa yang tahu itu pengangguran musiman? Baik, pada Dian silakan. Pengangguran musiman itu misalnya kayak petani di luar musim panen dulu. Ya betul, pengangguran musiman ini biasanya terjadi kepada petani di saat dia selesai menanam, dia tidak bekerja hanya merawat kebunnya saja. Dia bekerja nanti saat kebunnya sudah mulai panen. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, yang dimana ini terdampaknya karena teknologi. Karena di mana teknologi ini semakin canggih. Yang kedua yaitu adanya penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu kurangnya lapangan kerja. Jadi pengangguran itu disebabkan oleh biasanya kurangnya lapangan kerja ini bisa disebabkan oleh apa saja? Ada yang tahu? Baik, pada Mbak Jila, boleh? Contohnya seperti perkembangan teknologi, Bu, di mana perkembangan teknologi ini semakin maju sehingga banyak sekali pekerja yang digantikan oleh teknologi sekarang, Bu. Oke.
Ya, jadi disampaikan Mbak Jila itu benar. Kenapa terjadinya penyebab pengangguran ini? Yang pertama yaitu kurangnya lapangan kerja. Kok bisa kurang lapangan kerjanya? Kenapa? Karena di era sekarang ini lapangan kerja banyak manusia digantikan oleh sistem ataupun robot. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi. Jadi di era sekarang lebih banyaknya pertumbuhan manusia atau pertumbuhan penduduk, akan tetapi untuk lapangan kerjanya berkurang, jadi semakin banyaklah penganggurannya. Yang kedua yaitu adanya kualitas SDM yang rendah, di mana kualitas SDM rendah ini kayak sumber daya manusianya sangat rendah sehingga tidak dapat masuk dalam perusahaan. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi juga mempengaruhi seseorang, pekerjaan seseorang. Apabila dia ingin bekerja tetapi perkembangan teknologi dalam dirinya itu kurang atau kurang update ya. Yang kelima yaitu ketidaksesuaian keterampilan. Jadi dia bisanya menjahit, akan tetapi lowongan pekerjaannya di bagian misalnya mesin kereta kayak gitu. Jadi tidak sesuai. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan adanya dampak pengangguran. Dampak pengangguran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Jadi dampak ekonomi ini biasanya apa saja sih yang terdapat dari dampak ekonomi? Baik, Mbak Zila, silakan. Biasanya dapat meningkatkan kemiskinan di masyarakat. Karena pendapatan masyarakat tidak ada, itu dapat menyebabkan kemiskinan. Jadi bisa disebut dengan melambatnya perekonomian atau ekonomi. Baik, yang kedua yaitu sosial. Ada yang tahu sosial? Pengangguran terhadap yang bagian sosial itu kemiskinan naik, terus tingkat kriminalitas juga naik. Ya, betul sekali. Kemiskinan semakin naik, jadi banyaknya orang miskin, dia bingung, tidak memiliki pekerjaan, jadi terjadilah kriminalisasi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi yang ketiga itu ada dampak pengangguran dari psikolog, yang dimana ini dapat membuat masyarakat stres atau merasa dirinya itu rendah. Yang kedua, kalau bagi negara itu ada pajaknya semakin berkurang karena semakin banyaknya pengangguran dan beban sosialnya meningkat. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang jenisnya, penyebabnya, dan dampaknya. Jadi anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis pengangguran dan dampak pengangguran? Satu-satu dulu. Untuk jenis-jenis pengangguran, boleh disebutkan? Baik. Pengangguran itu pertama ada pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran musiman, dan pengangguran struktural. Ya, betul sekali. Selanjutnya untuk dampak pengangguran kepada Pak Jila, persilakan. Tadi ada 4 yang pertama dampak terhadap ekonomi, yang dimana melambatnya pertumbuhan ekonomi agar kemiskinan semakin meningkat. Lalu ada dampak sosial, yang dimana kemiskinan naik, kriminalitas pun juga semakin naik. Lalu ada dampak psikologis yang membuat orang yang menganggur itu semakin beban pikiran itu semakin berat dan merasa stres dan juga depresi. Lalu ada dampak negara, yang dimana pendapatan negara dari pajak berkurang dan juga tentunya negara harus memberikan subsidi ataupun bantuan ke masyarakat lebih banyak lagi. Ya, baik, terima kasih kepada anak-anak atas partisipasinya tentang materi pengangguran ini. Jadi dapat ibu simpulkan, pengangguran ini bukanlah suatu hal yang buruk apabila kita dapat menyikapi
menyikapinya secara baik. Karena orang yang setelah lulus sekolah ataupun kuliah, apabila dia belum mendapatkan pekerjaan, mungkin masih ada skill yang harus dia asah, ada sesuatu yang harus dia bisa agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi pengangguran ini bukan karena semata-mata rendahnya harga diri dia, akan tetapi belum saja kita mendapatkan waktu yang tepat. Selain kita masih mau berusaha, pasti kita tidak akan menjadi pengangguran. Baik, ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper.